Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sadaqallahul adzim. Hadratal mukarramin dumateng para alim, para ulama, punyai asatidz wa asatidzah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ormas atau tokoh masyarakat ataupun tokoh pemuda dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah ingkang mungkin rawuh atau ada di sini ya Mas ya, di dunia sosial atau di dunia lain mungkin. Alhamdulillah dalam kesempatan malam atau pagi ini ya, dalam rangka taklim ta'alim, alhamdulillah Allah menakdirkan Anda dan saya bisa tawajuh bertatap muka, bisa silaturahmi untuk berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini ya, untuk taklim bermuta'alim. Dan alhamdulillah tema pada saat ini adalah salah satunya kita membahas tentang Jalaluddin Rumi, antara sufi dan teori-teori kuantum, teori-teori fisika ya Mas ya, untuk bisa mengenal Tuhan lebih dekat melalui teori kuantum. Ini kameraku apa wonge jenenge burak ya, koyo wonge iki Bos. Tapi nggak masalah ya Bos, yang penting bisa sambung silaturahmi. Coba saya bersihkan sebentar. Oh ya, mungkin kamera dan juga orangnya. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Untuk pembahasan kali ini adalah teori kuantum untuk membahas tentang sufi dan membahas tentang bidang yang berbeda, tapi nanti tujuannya sama. Nanti seumpama ada yang mau tapping-tapping, mau tanya, mau diskusi, silahkan bisa disisipkan ya, karena ini juga pembahasannya semakin agak lama. Untuk Mas Cindil, selamat bergabung, sehat selalu Mas Cindil ya. Jadi Jalaluddin Rumi sendiri ini sangat, menurut saya ya, sangat disukai oleh Dr. Farudin Faiz. Beliau referensinya Dr. Farudin Faiz sendiri banyak mengacu kepada Jalaluddin Rumi. Beliau sering membahas tentang Rumi dan Rumi. Rumi sendiri adalah filosof barat atau seorang sufisme yang menurut saya ya memang sangat-sangat kompeten dan sangat-sangat bisa diambil atau diperas ilmunya dengan baik dan dengan penuh kesadaran yang tinggi, bisa memahaminya secara totalitas, setidaknya seperti itu. Pembahasan fisika kuantum ini sedikit menggunakan kesadaran atau pencernaan pemahaman kita agak dalam ya Mas ya, karena kalau kita memahaminya terlalu dasar ya nanti hanya di dasar saja, tidak bisa terlalu dalam untuk membahasnya, intinya gitu ya Bos ya. Oke, saya bahas saja ya Bos ya. Engkau dilahirkan dengan sayap, mengapa masih merangkak? Jalaluddin Rumi ya, ini juga referensinya dari media sosial sebelah. Kak Roti Bakar, anak lanang, welcome ya, untuk semuanya welcome. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu-satu. Sugeng dalu rahayu, salam kebajikan, rahayu ki kang, rahayu rahayu rahayu. Kalau mau typing tanya-tanya silahkan sambil saya bacakan materinya ya Bos ya. Kalau tidak terbaca, typing lagi. Gitu ya Bos ya. Oke, saya bacakan ya Bos ya. Di mana kau berada sebelum dunia ini ada? Wah, pertanyaannya dalam ya Bos. Dan
kemana kau akan pergi setelah tirai realitas disingkap. Tirai realitas kita sebenarnya seperti apa, bagaimana, dan seperti apa. Itu kalau difilsafatkan sangat detail dan sampai nanti tidak ada apa ya, pertanyaan, tidak ada jawaban, dan intinya nanti sudah tidak ada yang bisa dibahas lagi. Itu dalam ilmu filsafat ya. Terus bayangkan jika hidup ini hanya mimpi, dan realitas hanyalah pantulan dari sesuatu yang lebih besar. Nah, jadi dari sini kita pahami dulu. Saya bacakan dari awal lagi eh, biar tidak gagal paham. Boleh di-share ya Kang? Silahkan monggo di-share, boleh dihantam bata juga boleh, digebyur kopi, disiram air silahkan. Hmm, yang penting berfaedah atau bermanfaat. Saya bacakan ulang ya. Di mana kau berada sebelum dunia ini ada, dan kemana kau akan pergi setelah tirai realitas disingkap. Bayangkan jika hidup ini hanya mimpi dan realitas hanyalah pantulan dari sesuatu yang lebih besar. Pantulan, atau bisa dikatakan kita ini diliputi oleh sesuatu yang lebih besar. Hostnya baik hati, masya Allah, tabarakallah. Nah, ini makanya kan harus didalami lebih dalam ya, Mas. Apakah dunia ini benar-benar nyata atau hanya ilusi yang berubah sesuai kesadaran kita? Intinya kesadaran, Mas. Saya bacakan ulang biar tidak gagal paham ya, Mas. Apakah dunia ini benar-benar nyata atau hanyalah ilusi yang berubah sesuai kesadaran kita? Pembahasan ini kita eh, kita apa ya? Kita harus menggantungkan pada sang holik, dan sang holik sendiri pun bisa dikategorikan sebagai elastis atau fleksibel kepada manusia-manusia tersebut. Intinya seperti itu ya mungkin ya. Tapi juga pemahaman saya mungkin belum tentu sama dengan pemahaman Anda. Tapi tidak masalah. Yang penting ini sangat-sangat bisa buat referensi panjenengan dan saya untuk menambah ilmu dan menambah keimanan. Oke. Berabad-abad yang lalu, Jalaluddin Rumi menari dalam pusaran cinta dan keabadian, mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari sebuah kebenaran yang lebih tinggi. Dan kini, fisika kuantum menemukan hal serupa. Bahkan realitas tidaklah tetap. Ia hanya menjadi nyata ketika kita mengamatinya. Loh, yeah. Dipahami lagi kata-kata saya, Bos ya. Sudah saya share yang semoga menambah penonton dan bermanfaat untuk semua. Amin ya robbal alamin. Kalaupun menambah ya itu kehendak Allah, tidak menambah juga kehendak Allah, tidak ada yang melihat pun juga kehendak Allah. Yang penting tugas manusia hanya menyampaikan, sama seperti tema yang di atas tadi. Kita itu hanya pantulan dari daya yang lebih tinggi itu. Dan jangan sampai kita mengaku-ngaku kalau kita yang melakukan, kita yang menjalankan, kita yang bisa, kita yang mampu. Karena kita hanyalah boneka. Kata-kata di atas sangat-sangat refleks, sangat-sangat bisa hampir dicocok logikan. Soalnya ya memang kita ini memang wayang, tapi di fisika kuantum pun juga hampir sama. Kalau boleh tahu temanya apa Kang? Ini soalnya baru gabung live. Temanya fisika kuantum atau Jalaluddin Rumi antara sufi dan teori-teori kuantum. Jadi melihat berjalan menuju mengenal Tuhan lebih dekat melalui metode fisika kuantum. Gitu, Bos. Oke. Yang tadi kan ada juga yang
kata-kata kesadaran. Jadi, apakah dunia ini benar-benar nyata atau hanya ilusi yang berubah sesuai dengan kesadaran kita? Kalau kita kesadarannya di level-level mungkin level 1, level 2, level 3, belum level penuh, ya kadang pembahasannya di sini, pikirannya di mana-mana. Itu salah satunya. Kalau levelnya kesadarannya penuh, insya Allah dengan materi ini sangat mudah dipahami dan sangat bisa dicerna dengan baik dengan hati kita, dengan batin kita, gitu bos ya. Eh, yang tadi kan bahwa realitas tidak tetap, ia hanya menjadi nyata ketika kita mengamatinya. Loh, ini nanti bahas belakang aja. Jadi, mungkinkah Rumi telah memahami rahasia alam semesta jauh sebelum para ilmuwan menemukannya? Mari kita telusuri perjalanan ritual Rumi dalam cahaya fisika kuantum. Alam ini adalah cermin, dan kau adalah bayangannya. Pandanglah lebih dalam. Kalau Anda menemukan sang sumber, pernahkah kita bertanya, apakah yang kita lihat selama ini benar-benar nyata? Apakah dunia ini adalah sesuatu yang tetap atau hanya bayangan yang berubah sesuai dengan bagaimana kita melihatnya? Rumi sering menggunakan metafora cermin untuk menjelaskan hubungan antara dunia fisik dan dunia spiritual. Pada intinya, eh, sesuatu inilah, apakah dunia ini adalah sesuatu yang tetap atau hanya bayangan yang berubah sesuai dengan bagaimana kita melihatnya? Kalau Anda melihat dunia ini jahat, maka Anda akan tersiksa dengan penuh ketersiksaan. Tapi kalau Anda melihat dunia ini Ar-Rahman Ar-Rahim, dunia ini adalah keindahan jamaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan indah. Walaupun nanti kita harus meloncat kepada metode bertasawuf. Kalau kita tidak bertasawuf hanya melalui ini saja, ya nanti cuma pemahaman di perpustakaan. Kita paham ketika di pembahasan ini atau di live ini atau di video ini, tapi setelah keluar live ini pusing lagi. Itu maksudnya kan. Makanya kesadaran itu penuh, dan kesadaran itu sangat-sangat berarti dan sangat penting. Kesadaran yang bagaimana? Makanya carilah teori kesadaran seperti apa, dengan cara bagaimana. Itu nanti ada prosesnya, bos. Baginya, alam ini seperti sebuah cermin besar yang hanya menampilkan refleksi dari sesuatu yang lebih sejati. Ia mengatakan, engkau melihat dirimu dalam cermin, tapi siapa yang sebenarnya kau lihat? Itukah dirimu atau hanya pantulan dari yang lebih tinggi? Metafora ini menarik jika dibandingkan dengan konsep dalam fisika kuantum. Dalam dunia kuantum, sebuah partikel bisa berada dalam banyak kemungkinan. Hidup itu banyak kemungkinan. Jangan pernah membatasi diri Anda. Anda tidak bisa ini, Anda tidak bisa itu, kita tidak bisa ini, tidak mampu itu. Tapi tidak boleh juga kita mengaku-ngaku yang bisa. Susah kan? Tapi ya itu memang prosesnya susah, prosesnya prosesnya untuk menuju yang kesadaran yang lebih tinggi. Nanti akan timbul yang namanya apa ya? Keindahan, kesenangan. Urip itu urip ya, salah satunya itu. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan yang namanya mendalami kesadaran yang lebih tinggi, ya cuma hanya sebatas kata-kata saja. Atau sebatas angan-angan saja. Padahal ketenangan itu ada di dalam hati, bukan di pikiran. Kalau kita pikirkan saja, tidak akan pernah mungkin bisa menikmati kenikmatan itu. Karena di sini tempatnya nafsu. Yang
tempatnya surga ada di sini. Jadi ketika segala sesuatu Anda pikirkan, saya pastikan tidak akan menemukan solusi dan tidak akan menemukan uh, jalan keluar dan kedamaian sejati. Itu hanya sebuah luapan luapan apa ya? Luapan kegembiraan atau luapan keegoan kita terkeluarkan, tapi tidak bisa terdamaikan dalam diri. Makanya mengaji diri itu sangat penting, mengevaluasi diri itu sangat penting. Karena sejatinya kedamaian itu ada di dalam diri. Bahaya jika hati kalah dengan pikiran. Ya salah satunya itu. Makanya kata Mas Roti Bakar anak lanang kan, bahaya jika hati kalah dengan pikiran. Kalau bisa jangan dipikirkan. Tapi dimasukkan dulu, dicerna dulu, nanti baru ke atas dipikirkan. Kalau dipikirkan saja nggak masuk ke dalam, percuma. Nanti takutnya hanya menjadi keegoan kita saja. Bergabung dengan co-host, saya bingung. Coba kalau diterima kayak apa? Oh gini jadi dua. Halo Bang, halo. Saya nggak bisa. Oh, ya 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 ya. Mungkin anu ya apa? Nggak bisa anu, nggak nggak bisa anu ya Bang ya. Nggak bisa keluarin suara ya Bang ya. Oh ya, sebentar. Nggak masalah. Kerja belum nganggur aku 6 tahun, lama-lama cari nggak bisa. Biar nggak apa-apa. Nggak apa-apa biar. Oh iya Kak, semoga nanti maaf mulut bicara dan dengar. Nggak bisa aku tunarungu benar. Onje Kak. Sehat selalu nggih Kak, sehat selalu nggih. Ya setidaknya salah satunya gini ya. Kita bisa maaf kami izin keluar aja. Nggih, monggo. Rahayu sehat selalu. Nggih, dadah. Nggih, sehat selalu. Saya follow dulu. Saya follow dulu ya Kak ya. Saya nggak paham sama sekali masalah kayak gini, Mas. Nggak paham sama sekali masalah TikTok ya. Sehat selalu tadi untuk kakaknya ya. Nah, yang pokoknya intinya seperti itu ya. Dibalik kekurangan orang lain itu pasti ada kelebihan. Sekiranya kalau beliau mempunyai kekurangan, kita bisa menggali kekurangannya, itu pasti ada kelebihan yang mendalam untuk lebih cepat mencapai kesadaran. Intinya seperti itu ya Mas ya. Dan mungkin kalau Anda belum paham tentang realitas, realitas itu adalah segala sesuatu yang ada dan nyata, terlepas dari persepsi atau imajinasi kita. Kalau seumpama imajinasi kita sendiri pun ya, kita membatasi imajinasi itu, ya kita akan terbatas. Tapi kalau kita memperluas imajinasi itu, insya Allah segera atau insya Allah pasti akan bisa terrealisasikan. Karena teori kuantum pun juga mengajarkan seperti itu. Salah satunya seperti itu ya Mas ya. Karena kenapa ya, namanya juga kita belajar dan belajar ya. Dari kecil sudah dibatasi, dari kecil sudah mempunyai metode, mempunyai teori, yang teori itu memang sudah sepertinya tertata. Jadi hidup atau kehidupan ini itu seperti sudah ada yang menata semuanya, dan kita harus mengikuti tatanan itu kan yang biasanya bisa membatasi kita sendiri. Salah satunya itu ya Mas ya. Oke, saya bacakan lagi yang teori kuantum ini. Kalau teori kuantum ini sangat sangat fleksibel sekali. Teori kuantum itu kalau diamati, dia itu merasa seperti diamati, tapi kalau dia dibiarkan, dia seperti menuju ke tempat yang semula atau ke tempat yang lebih asal mula dia berada, intinya seperti itu. Dan pengamatan itu tergantung persepsi kita. Ini kan kalau kita gantungkan pada
kepada sang Kholik, digantungkan tentang takdir yang akan kita tentukan, ini kan bisa bisa kita cocok logikan ya, karena apa? Takdir yang belum terjadi itu masih bisa dirubah. Yang namanya takdir itu adalah yang sudah terjadi 1 detik yang lalu, 3 detik yang lalu, 5 menit, 1 tahun, 2 tahun yang lalu, itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Tapi kan kadang pemahaman kita kalau di dohir ya, pastikan kita menganggapnya takdir itu sudah ditulis di Lauful Mahfud. Koneksi tidak stabil, aduh. Takdir itu tidak bisa dirubah karena sudah tertulis di Lauful Mahfud atau ditakdirkan oleh Allah mutlak. Ternyata tidak, bos. Karena kalau di syariat sendiri kan kita sepertinya ini udah takdir, ini udah takdir. Itu bukan takdir sebenarnya, bos. Itu kepasrahan atau tafakur kita. Tapi penentu takdir itu tetap kita sendiri. Makanya harus menghadirkan kesadaran. Intinya seperti itu. Apa benar takdir hanya satu, yaitu kematian? Apakah benar takdir itu hanya satu, yaitu kematian? Maaf, Kak. Pertanyaan panjenengan masih ambigu. Masih ambigu itu masih belum jelas. Jadi yang dimaksud kematian bagaimana? Terus yang dimaksud takdir itu bagaimana? Masih belum bisa dijabarkan dengan baik. Kalau menurut saya, jadi kurang jelas. Maksudnya takdir yang seperti apa? Takdir selanjutnya atau sebelumnya atau nanti atau menunggu kematian? Ya, saya tidak tahu, belum memahami, jadi saya tidak berani menjawab gitu ya Kak ya. Oke, saya bahas lagi ya. Atau hanya pantulan dari yang lebih tinggi. Metafora ini menarik jika dibanding dengan konsep dalam fisika kuantum. Dalam dunia kuantum, sebuah partikel bisa berada dalam banyak kemungkinan. Oh ya, sebelum diamati seperti cahaya yang bisa jadi gelombang atau partikel. Jadi kalau sebelum diamati dan sesudah diamati itu sudah berbeda partikel kuantum tersebut. Pembahasan ini masih belum begitu detail tentang Tuhan, belum begitu detail tentang pencipta. Akan tetapi setidaknya bisa membuat menambah ilmu dan keimanan kita, menambah daya serap kita dan kesadaran kita gitu loh, Bos. Ini juga bukan untuk panjenengan, ini juga mutolaah atau pembelajaran buat saya sendiri. Intinya seperti itu, Bos. Realitas juga bisa berbentuk apa saja, hingga ada kesadaran yang memperhatikannya. Ini mengingatkan kita pada kisah seorang pencari kebenaran dalam tradisi sufi. Seorang murid bertanya kepada gurunya, apakah dunia ini nyata? Sang guru membawa muridnya ke tepi danau dan menyuruh menatap ke dalam air. Apa yang kau lihat? Tanya si guru. Tanya sang guru. Aku melihat bayangan langit, awan, dan wajahku sendiri. Jawab si murid. Apakah itu langit yang sebenarnya? Tanya sang guru. Tidak, itu hanya pantulan. Nah, seperti itulah dunia ini. Kau melihat seolah-olah nyata. Tapi dia hanya bayangan dari sesuatu yang lebih tinggi. Sama seperti refleksi di air. Dunia ini bisa tampak nyata bagi kita, namun sejatinya ia hanya pantulan dari sesuatu yang lebih besar. Fisika kuantum menemukan bahwa sebuah partikel tidak memiliki bentuk pasti sampai seorang melihatnya. Ini dikenal sebagai dengan konsep ketidakpastian. Heisenberg, namanya konsepnya itu, konsep Heisenberg katanya, Bos. Terus bahwa ketidaksamaan bisa mengetahui dengan pasti posisi dan kecepatan sesuatu partikel dalam waktu yang bersamaan. Percobaan yang paling terkenal dalam double slit experiment
Ketika para ilmuwan menembakkan partikel kecil melalui dua celah, mereka menemukan bahwa partikel ini berperilaku seperti gelombang, menyebar di berbagai kemungkinan tempat. Tapi seorang mulai mengamatinya. Partikel itu tiba-tiba memilih sesuatu lokasi tertentu, seolah-olah dia menyadari bahwa sedang diperhatikan dan berubah bentuk sesuai pengamatan Waduh. Bahkan, bukankah ini mirip dengan apa yang diajarkan Rumi, bahwa dunia ini berubah sesuai dengan bagaimana kita memandangnya, bahwa realitas sejati bukanlah di depan mata, melainkan sesuatu yang ada di balik tirai ilusi. Dalam pandangan Sufi, realitas sejati hanya bisa dilihat ketika seorang telah melampaui pandangan duniawi. Oke, diulangi lagi. Dalam pandangan Sufi, realitas sejati hanya bisa terlihat ketika seorang telah melampaui pandangan duniawi. Makanya kalau kita masih memandang segala sesuatu masih duniawi saja, maka ya semuanya akan terlihat seperti duniawi nyata, padahal itu hanya ilusi dan mata morgana. Di fisika kuantum, di pembahasan selanjutnya mungkin ya bos ya, ini bisa mengacu atau mengajarkan bahwa sebetulnya kita ini tidak sebetulnya atau sebenar-benarnya kita itu atau segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah padat, tidak sejati atau tidak mutlak padat. Bahasanya seperti itu. Nanti makanya pembahasan selanjutnya pasti saya bahas untuk yang teori kuantum yang itu ya Mas, biar kita lebih paham tentang teori kuantum untuk lebih mengenal Tuhan melalui taklim muta'alim teori kuantum ini gitu bos. Oke, dibalik tirai ilusi. Dalam pandangan Sufi, realitas sejati hanya bisa terlihat ketika seorang telah melampaui pandangan duniawi. Rumi berkata, ketika tirai kesadaranmu terbuka, kau akan melihat dunia bukan seperti yang terlihat, melainkan seperti apa adanya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita anggap sebagai realitas hanyalah ilusi yang berubah tergantung bagaimana kita melihatnya. Ada sebuah kisah kontradiksi Sufi tentang seorang raja yang bermimpi bahwa dia sedang duduk di singgasana. Oh, ini menarik, bos. Ini sangat menarik. Karena sejatinya gini ya. Yang dikatakan yang di bawah tadi, kalau di kejawen, itu bisa dikatakan realitas itu sebenarnya tidak ada. Nanti ketika dia sudah bisa mencapai yang namanya suwung, sudah tidak ada yang disaksikan dan yang menyaksikan. Ini juga ada di konsep teori kuantum tersebut. Tuh. Intinya udah kita tuh kalau banyak 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 belajar tentang keesaan Tuhan, nanti pasti akan dibimbing oleh Allah sendiri, digerakkan oleh Allah untuk selalu menggali lebih dalam kebenaran yang sejati. Kira-kira seperti itu ya bos ya. Nah, ini saya bacakan tentang yang raja tadi ya bos. Raja ini sangat menarik. Saya bacakan lagi dari awal. Ada sebuah kisah kontradiksi Sufi tentang seorang raja yang bermimpi bahwa dia sedang duduk di singgasana megah, dikelilingi kekayaan dan kemuliaan. Dalam mimpinya, ia merasa bahagia, seolah-olah itulah dunia yang nyata. Tapi dia tiba-tiba terbangun di tengah-tengah padang pasir, miskin dan sendirian. Dengan penuh kebingungan, dia bertanya kepada seorang laki-laki bijak yang kebetulan ada di sana. Yang mana? Yang nyata. Beliau berkata seperti itu dan bertanya kepada orang bijak tersebut,
Yang mana yang nyata? Apakah aku seorang raja yang bermimpi jadi pengemis atau pengemis yang bermimpi menjadi raja? Oke. Lelaki itu tersenyum dan jawab, keduanya hanyalah bayangan. Yang nyata adalah kesadaranmu. Loh, kesadaran yang bagaimana? Tanda petik. Ini kita harus bisa mendalami dan mencerna yang dimaksud kesadaran itu seperti apa. Kalau saya sendiri, menurut saya kesadaran adalah dzikir atau mengingat, atau selalu sadar mengingat hidup, mengingat Tuhan, mengingat nafas, mengingat macam-macam yang timbulnya dari hati. Tapi ada definisi lain, tapi insya Allah tujuannya juga sama, gitu ya Bos ya. Di balik mimpi itu, kisah ini sangat mirip dengan gagasan dalam fisika kuantum bahwa realita tidak bersifat tetap, melainkan subjektif. Oh, tergantung pada pengamat, sama seperti raja dalam cerita itu yang tidak bisa memastikan mana yang nyata. Dalam dunia kuantum, realitas tidak bisa dipastikan sebelum ada yang mengamatinya. Jika dunia ini hanyalah bayangan, lalu bagaimana kita melihat realitas sejati? Rumi mengajarkan bahwa satu-satunya cara adalah dengan membuka mata batin kita, dengan melihat lebih dalam diri sendiri. Jadi kalau saya mengamati kata Rumi ini ya, kita harus menghilangkan keakuan diri. Kita ini sudah fana, kita sudah tidak ada. Intinya seperti itu. Di balik bentuk ada makna, di balik suara ada keheningan, di balik dunia ini ada kebenaran yang menanti. Sama dalam seperti fisika kuantum, di mana ada banyak kemungkinan sebelum satu realitas terbentuk. Dalam perjalanan spiritual pun kita harus melampaui batasan dunia fisik untuk menemukan kebenaran sejati. Waduh, maknanya dalam banget, Bos. Kebenaran sejati itu kalau kita tidak bertasawuf, kita tidak mengaji tauhid, rata-rata biasanya ya tidak paham tentang pembahasan ini. Tapi kalau diulang-ulang, lama-lama paham, Bos. Lama-lama paham. Para sufi percaya bahwa hanya dengan melebur dalam cinta dan kesadaran yang lebih tinggi, seorang bisa melihat dunia bagaimana adanya. Begitu pula dengan dunia kuantum. Hanya ketika kita memahami bahwa segala sesuatu hanyalah kemungkinan, barulah kita bisa memahami hakikat keberadaan. Gitu ya, Bos ya. Barulah kita bisa memahami hakikatnya keberadaan. Apakah Rumi sudah memahami fisika kuantum? Rumi mungkin tidak mengenal fisik teori kuantum dalam arti ilmiah, tapi ajarannya seolah-olah telah meramalkan bahwa konsep yang baru ditemukan oleh para fisikawan. Ia mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah refleksi dari sesuatu yang lebih dalam. Yuk, angkanya yuk. Masya Allah, tabarakallah semua ya. Kalau kita lebih dalami lagi ya, kita ini sebenarnya cuma refleksi, Bos. Kita ini cuma wayang. Kita ini cuma pantulan dari sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih lebar. Makanya di dalam ajaran mungkin kejawen dan lain-lainnya, itu beliau-beliau tidak menyembah patung, tidak menyembah sumber air, tidak menyembah pohon, tapi mereka itu mencari kesadaran dan menyembahnya itu menyembah daya atau yang meliputi pohon itu, meliputi mungkin pertirtaan itu, atau meliputi uh, kemegahan yang ditinggalkan kepada kita oleh nenek moyang kita. Jadi yang meliputinya,
atau daya yang meliputinya yang mereka sembah atau yang mereka mereka setidaknya mereka kenal. Bukan patungnya, bukan pohonnya. Mereka menganggap pohon patung itu mungkin ya, ini hanya kemungkinan lah. Itu hanya makhluk saja. Itu hanya saudara mereka. Karena sama-sama makhluknya. Kira-kira seperti itu ya, Bos. Sambil cek mikrofon takutnya nanti habis. Nah, saya bacakan lagi ya, Bos ya. Ini hanya pendapat saya. Entah benar atau salah, kembalikan kepada diri Anda, cerna dengan baik, pahami dengan baik ya, Bos ya. Tadi sampai bahwa realitas tidaklah tetap dan bahwa kesadaran kita berperan dalam membentuk dunia yang kita alami. Jadi eh, tadi kan sampai kesadaran ya, Mas ya. Ia mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah refleksi dari sesuatu yang lebih dalam, bahwa realitas tidaklah tetap dan bahwa kesadaran kita berperan dalam membentuk dunia yang kita alami. Jika fisika kuantum mengatakan bahwa realitas baru terbentuk ketika diamati, maka Sufi mengatakan bahwa dunia ini adalah ilusi. Hingga kita membuka mata batin kita, keduanya sepakat bahwa realitas lebih sekedar apa yang terlihat. Mungkin ini sebabnya Rumi menari karena ia memahami bahwa segala sesuatu terus bergerak, berubah dan menyesuaikan diri dengan kesadaran yang melihatnya. Maka pertanyaannya, bukan lagi dunia ini nyata atau tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat dunia ini. Oh ya, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat dunia ini. Intinya gitu, titik. Bukan, bukan uh, melihat pertanyaannya. Bukan segala sesuatu terus bergerak. Jadi kalau kita memahaminya, kita stuck-stuck saja ya, seperti itu aja intinya gitu ya, Bos ya. Atau saya bacakan lagi di depan ya, biar lebih paham lagi ya. Hingga kita membuka mata batin kita, keduanya sepakat bahwa realitas lebih sekedar apa yang terlihat. Mungkin inilah sebabnya Rumi menari. Menari itu maksudnya seneng dan lain-lain lah, Mas ya. Karena ia memahami bahwa segala sesuatu terus bergerak, berubah dan menyesuaikan diri dengan kesadaran. Gitu loh, Bos. Yang melihatnya, ya, kesadaran yang kita lihat, melihatnya maksudnya kita. Maka pertanyaannya bukan lagi dunia ini nyata atau tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat dunia ini. Gitu loh, Bos. Kesadaran sebagai kunci kesadaran alam semesta. Ketika tirai kesadaranmu terbuka, engkau akan melihat dunia ini yang terlihat, melainkan seperti apa adanya. Pernahkah kita berpikir, apakah realitas di sekitar kita benar-benar tetap dan tidak berubah, ataukah mungkin dunia ini beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kesadaran kita berapa. Berarti menyesuaikan kesadaran diri kita. Kalau kita sadar dunia ini seperti ini, dunia ini seperti itu, punya kesadaran yang tinggi, ya dunia itu akan menuruti apa kata hati kita. Dunia jahat ya, berarti dunia jahat. Dunia kasih sayang ya, akan kita sayang. Dunia ini disayangi. Dunia ini akan menyayangi kita. Betul, Bos. Tergantung sudut pandang Anda bagaimana. Anda menganggap orang lain remeh, memandang sebelah mata orang lain, maka Anda akan memantul pada diri Anda sendiri. Ini ya seperti itu. Anda meremehkan orang lain, memandang remeh, memandang sebelah mata orang lain. Takutnya pantulan itu memantul pada kita dan berefek pada kita. Karena kita memandang mereka remeh gitu loh, Bos. Kalau memandang mereka itu adalah ciptaan yang maha kuasa, yang sangat menakjubkan, ya maka akan kita bisa mentakjub dengan keindahan dan
sifat jamaliyahnya Allah gitu loh bos. Kira-kira pemahamannya seperti itu. Kalau dibahasakan lebih mudah, kita bahas lagi ya bos. Berabad-abad yang lalu, Jalaluddin Rumi berbicara tentang kesadaran sebagai kunci utama untuk memahami realitas sejati. Ia mengatakan bahwa dunia ini yang kita lihat bukanlah dunia yang sebenarnya, melainkan ilusi yang dibentuk oleh pikiran kita. Yang menariknya, berabad-abad setelahnya, fisika kuantum menemukan konsep serupa. Loh ya, bahwa realitas berubah bentuk berdasarkan kesadaran yang mengamatinya. Hari ini kita akan menelusuri bagaimana kesadaran memainkan peran dalam membentuk alam semesta, baik dari perspektif Rumi maupun dari sudut pandang fisika kuantum. Dalam dunia fisika klasik, kita diajarkan bahwa benda-benda di sekitar kita bersifat tetap. Sebuah batu, sebuah meja, atau bulan di langit, semuanya ada di sana terlepas ter, oh, di langit semuanya ada di sana, terlepas apakah ada seseorang yang melihatnya atau tidak. Tetapi dalam dunia kuantum, segala sesuatu jauh lebih aneh. Salah satu eksperimen paling terkenal ada dalam fisika kuantum adalah double slit eksperimen. Percobaan ini menunjukkan bahwa sebuah partikel bisa bertindak sebagai gelombang atau dalam benda padat, tergantung apakah ada yang mengamatinya atau tidak. Gitu bos. Coba Anda keluar rumah, lihat langit di luar sana, lihat bintang-bintang. Seolah-olah bintang itu menetap, tapi seolah-olah juga bintang itu bisa bergerak. Tergantung perspektif Anda juga. Salah satunya itu. Dan lagi, waduh koneksinya agak kurang sehat ya. Tidak apa-apa ya bos ya. Dan lagi gini bos. Kita memandang kepada anu aja bos. Memandang pasangan kita. Kalau kita memandang pasangan kita itu kurang respect, kurang perhatian, kurang kasih sayang, kurang peka, dan macam-macam. Sudut pandang kita kepada makhluk itu akan memantul pada kita, bos. Kita akan menuntut ini, menuntut itu. Tapi berat untuk mencapai kesadaran ini sangat berat. Beratnya bagaimana? Lawang kita harus gak ngaku-ngaku. Kita harus meninggalkan keakuan diri seperti pembahasan yang di depan tadi. Kalau kita masih ngaku-ngaku dan masih uh, punya ego, kita yang bisa, kita yang mampu, akhirnya tidak mempunyai kesadaran yang terdalam juga, kan ya repot juga lah bos. Makanya dari itu, kalau kita belum memahami kesadaran ya, kita membahas teori kuantum pun kadang ya kurang kurang bisa mendalami lebih dalam, kira-kira seperti itu. Tapi ya tidak masalah, setidaknya bisa kita buat belajar ya. Kak Fandi Okta, selamat bergabung ya kak ya. Kalau yang ada pertanyaan mungkin ada yang mau di eh, dipertanyakan monggo, atau didiskusikan monggo ya kak ya. Kak FC Herisa, selamat bergabung ya kak. Mungkin kalau ada kopi, ada rokok, ada bantal, ada guling yang sekiranya bisa membuat hati Anda lega, bisa membuat hati Anda lebih rileks, silahkan dinikmati, silahkan digunakan dengan baik biar bisa lebih merilekskan diri Anda, sejenak melupakan kebisingan yang ada di pikiran Anda dan pikiran kita ya bos ya. Mungkin ada sebat, ada rokok, silahkan dirokok ya bos ya. Alhamdulillah ya Allah. Saya bacakan lagi ya bos ya. Ketika tidak ada yang mengamatinya, partikel ini berperilaku seperti gelombang, menyebar dalam berbagai kemungkinan tempat.
Namun, begitu seorang mulai mengamatinya, partikel ini tiba-tiba memilih satu lokasi tertentu, seolah-olah ia menyadari bahwa sedang diperhatikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah dunia berubah berdasarkan kesadaran kita? Para ilmuwan masih berdebat mengenai fenomena ini. Beberapa percaya bahwa kesadaran manusia berperan dalam membentuk realitas, sementara yang lain berpikir bahwa ada mekanisme tersembunyi yang belum kita pahami. Namun, apa yang ditemukan fisika kuantum ini terdengar sangat mirip dengan apa yang diajarkan oleh Rumi dan para sufi sejak lama. Para sufi percaya bahwa dunia ini hanyalah cerminan dari kesadaran kita. Itu, Bos. Makanya Allah sendiri itu saya bacakan ya. Aku adalah pembendaharaan. Aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Dan aku ingin dikenal, maka aku menciptakan. Bawah sadar, alam bawah sadar hanya akan menolak yang belum pernah dialami. Ini kan ya, kalau kita bisa mengamati, kita bisa menggali lebih dalam kesadaran itu. Nasib Anda ke depan itu tergantung kesadaran Anda, tergantung pengamatan Anda, tergantung sudut pandang Anda bagaimana. Tapi ya maaf ya sebelumnya, kalau Anda tidak mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kadang ya ilusi ini dengan mudahnya dihilangkan atau dikaburkan. Tapi kalau kita bisa kenal dengan Allah lebih dekat, apa yang akan ditakdirkan nanti, kita akan bisa menerima lapang dada dengan lapang dada. Jadi ekspektasi yang kita inginkan besok, apakah sesuai ekspektasi atau tidak, kita akan baik-baik saja, gitu ya Bos ya. Kita bacakan lagi Bos. Para sufi sendiri sebelum ada teori kuantum, sebelum ada mursyid, sebelum mungkin ada utusan, sebelum ada nabi, sebelum ada siapapun sudah menemukan teori-teori ini untuk mengenal Tuhan lebih dekat ya Bos ya. Sampai mana tadi ya? Ini seperti mimpi. Oke, saya bacakan. Apa yang kita lihat, rasakan, dan alami bukanlah kebenaran mutlak, tetapi refleksi dari pikiran dan hati kita. Rumi berkata, jika kau ingin lihat dunia, lihatlah dengan mata hatimu, sebab mata fisik hanya akan menunjukkan bayangan, tetapi hati akan membawamu kepada kebenaran sejati. Bagi para sufi, dunia ini seperti mimpi. Ketika kita tidur dan bermimpi, semuanya terasa nyata. Kita bisa merasakan emosi, melihat bentuk, bahkan mengalami kejadian yang tampak nyata. Namun, begitu kita terbangun, kita menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Sama seperti dalam dunia kuantum, di mana sesuatu bisa berada di banyak kemungkinan sebelum diamati. Dalam sufisme, realitas juga bisa berubah berdasarkan tingkat kesadaran seseorang. Ada sebuah kisah sufi yang menarik. Seorang murid bertanya kepada gurunya, Allah ya Karim, nanti tak jelaskan lagi ya, mengapa hidupku penuh dengan kesulitan. Sang guru membawanya ke sebuah kolam dan berkata, sebentar, yang dimaksud Rumi yang di depan
ketika Anda sekarang kan terbangun, tapi nyatanya sebenarnya ini hanyalah sebuah mimpi atau refleksi atau ilusi atau fata morgana. Nah, ketika Anda mencapai kesadaran, ternyata ini semuanya hanya mimpi, tidak nyata. Yang nyata adalah Allah. Makanya teori kesadaran ini kan harus difahami dengan lewat tasawuf juga. Kalau tidak lewat tasawuf ya kadang agak agak membingungkan ya. Saya bacakan juga masalah ekspektasi ya Mas. Nanti karena nanti membahas tentang banyak kata-kata ekspektasi, ekspektasi, ekspektasi ya. Makanya saya jabarkan biar Anda tidak terlalu pusing menggoogle ekspektasi dalam cinta. Oh, ekspektasi. Ada kata-kata ekstasi nanti, Bos. Ekstasi dalam cinta. Ekstasi itu menggambarkan kondisi mental psikologis dan atau spiritualitas seorang yang seutuhnya tersendat pada sesuatu atau seorang lain. Tersedat ya apa tersedat ya? Ia tidak ingat dan tidak peduli apapun kecuali yang sedang dipikirkan, dirasakan atau dibatin. Hayo, hayo, hanya objek sasaran itu saja yang penting, selebihnya tidak. Ekstasi dalam cinta. Ekspektasi kan kayak asumsi ya, salah satunya kan itu ya Mas ya. Oke, saya bacakan lagi ya. Ada guru dan murid. Murid bertanya, mengapa hidupku penuh dengan kesulitan? Seorang guru akhirnya membawa ke sebuah kolam dan berkata, lihat ke dalam air. Apa yang kau lihat? Aku melihat pantulan diriku, jawab si murid. Kini sentuh airnya, kata sang guru. Si murid menyentuh permukaan air dan pantulannya mulai berubah. Kau lihat, ketika kesadaranmu menyentuh dunia, dunia pun berubah. Seperti air, realitas ini tidak tetap. Ia mengikuti getaran jiwamu. Kisah ini mirip dengan fisika kuantum bahwa realitas di luar kita tidaklah tetap, tetapi bisa berubah berdasarkan bagaimana kita melihat dan merasakan. Jika eksperimen kuantum menunjukkan bahwa pengamatan bisa mengubah realitas dan ajaran sufi mengatakan bahwa dunia ini adalah refleksi dari kesadaran kita, maka pertanyaan besar pun muncul. Apakah kita yang menciptakan realitas? Dalam teori fisika kuantum ada konsep bernama observed effect yang menunjukkan bahwa keberadaan kita sebagai pengamat bisa mempengaruhi apa yang kita amati. Sementara itu dalam sufisme ada gagasan bahwa dunia ini adalah manifestasi dari kesadaran Tuhan dan manusia sebagai bagian dari kesadaran ilahi. Lu, makanya kalau gak ditasawufkan juga kurang paham sih Bos. Dunia ini sebenarnya hanya cermin atau pantulan dalam kolam. Ketika kita menyentuhkan ketika kita menyentuh dunia itu, maka akan timbul gelombang dan akan timbul yang namanya perubahan-perubahan tergantung bagaimana kita menyentuhnya. Intinya seperti itu, Bos ya. Terus bisa mempengaruhi apa yang kita amati. Sementara itu, ilahi tadi mana ya? Sebagai bagian dari kesadaran ilahi, juga memiliki kekuatan untuk membentuk realitasnya sendiri. Rumi berkata, engkau adalah hasil dari pikiranmu sendiri. Loh, jika engkau berpikir kecil, maka dunia akan terasa sempit. Jika engkau berpikir luas, maka semesta akan terbuka bagimu. Banyak orang telah membuktikan bahwa ketika mereka merubah pola pikir dan tingkat kesadaran mereka, hidup mereka juga ikut berubah. Dalam dunia spiritual, ini disebut law of attraction
atau hukum tarik-menarik. Dalam dunia sains, ini disebut sebagai hubungan antara kesadaran dan fisika kuantum. Para ilmuwan modern seperti Dr. Dodispensa meneliti bagaimana pikiran dan kesadaran seseorang bisa mempengaruhi realitas yang di sekitarnya. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang berpikir positif cenderung mengalami kehidupan yang lebih baik dibandingkan mereka yang selalu dipenuhi pikiran negatif. Ini bukan sekedar kepercayaan kosong, tetapi juga memiliki dasar neuroscience dan fisika kuantum. Jika dunia ini bisa berubah berdasarkan kesadaran kita, maka bagaimana cara kita mencapai pemahaman sejati tentang realitas? Para sufi percaya bahwa untuk melihat dunia sebagaimana adanya, seorang harus membersihkan hatinya dari ilusi. Ini sebenarnya ilusi sendiri bisa dikatakan nafsu ya mas ya. Ego atau keinginan. Enaknya ngomong gitu mas. Keinginan yang mana, ego yang mana. Cerna, terus amati lebih dalam, cerna lebih dalam. Intinya gitu. Seorang harus membersihkan hatinya dari ilusi dan ke keterikatan duniawi. Mereka menggunakan berbagai metode seperti meditasi, doa, dan tarian sufi. Oh, ternyata tarian sufi yang muter-muter itu, bos. Itu biasanya memang bisa dikatakan kalau orang sekarang adalah tarian semesta. Karena mengikuti kata hati, mengikuti gimana ya, menghilangkan kesadaran, menghilangkan keduniawian, terus membuang keegoan kita, sudah tidak mengaku-ngaku tentang kita dan macam-macam ya mas. Rumi berkata, menarilah hingga kau hilang. Loh, kan kefanaan kan. Kalau di meditasi pun juga seperti itu. Kita bermeditasi sampai kita hilang, sampai tidak ada yang namanya keakuan diri, kita sudah tidak ada, kita sudah fana. Intinya seperti itu. Tadi mana tadi? Seperti meditasi itu ada lain. Ketika seorang sufi menari dalam pusaran cinta dan ekstasi, ia sedang melampaui dunia fisik dan masuk ke dalam kesadaran yang lebih tinggi. Dalam fisika kuantum ini mirip dengan bagaimana dengan partikel bisa lebih berada dalam berbagai keadaan sebelum diamati. Jika kita bisa meningkatkan kesadaran kita, maka mungkin kita bisa melihat lebih dari sekedar dunia materi yang tampak baik. Dalam fisika kuantum maupun dalam ajaran sufi ada pemahaman bahwa kesadaran adalah kunci utama dalam bentuk realitas fisika. Oh, maaf. Kesadaran adalah kunci utama dalam bentuk realitas. Fisikawan kuantum menemukan bahwa dunia berubah ketika kita mengamatinya. Para sufi mengajarkan bahwa dunia adalah cerminan dari hati dan pikiran kita. Jika keduanya benar, maka hidup ini bukanlah sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Sebaliknya, kita memiliki peran dalam menciptakan dunia yang kita alami. Mungkin itulah sebabnya Rumi berkata, yang kita alami mungkin itulah sebabnya. Rumi berkata, engkau tidak hanya setetes air di lautan. Lah, ini yang keren, bos. Ini engkau bukanlah setetes air di lautan. Engkau tidak hanya setetes air di lautan, tetapi seluruh lautan dalam setetes air. Tetapi seluruh lautan dalam setetes air. Karena dalam diri kita tersimpan kesadaran yang mampu mengubah dunia. Menari di antara dua dunia. Menarilah hingga engkau menghilang. Hingga yang sejati yang tersisa. Bayangkan sejenak seorang darwis berputar dalam tarian sufi, tubuhnya bergerak dalam pusaran tanpa henti, seakan-akan gravitasi tak lagi memiliki kuasa atasnya. Tangannya terangkat ke langit, satu tapak terbuka menerima cahaya ilahi, sementara yang lain mengarah ke bumi, menyalurkan keberkahan ke dunia.
Mata batin mereka tertutup, tetapi hatinya terbuka lebar. Mereka tidak sekedar menari, mereka sedang berada di antara dua realitas, antara yang tampak dan yang tidak tampak. Seperti itu ya Bos ya. Jadi ternyata kalau kita sudah mencapai kesadaran yang terdalam, ternyata kita bisa menyadari tidak hanya alam semesta yang yang bisa atau yang menentukan takdir kita, tapi kesadaran kita itu berperan penting dan bisa berperan untuk merubah, setidaknya merubah takdir kita. Gitu ya Bos ya. Oh masih ada, aman. Ini tak nyalahkan juga habis ini Bos. Biar biar tidak biar tidak salah kedaten kayak kemarin. Kemarin tuh sampai ngomong nggak ada suaranya. S2 gini ya wis. Yang penting tidak sampai trader. Oh kurang dikit. Saya lanjutkan aja ya Bos. Sampai mana tadi ya? Oh iya ya, yang tak terlihat. Saya ulangi, mereka sedang berada di antara dua realitas, antara yang tampak dan yang tidak terlihat, antara dunia fisik dan dunia energi. Di sisi lain, dalam dunia fisika kuantum, kita menemukan keanehan serupa. Sebuah partikel bisa berada dalam dua keadaan sekaligus, baik sebagai gelombang maupun sebagai partikel. Seolah-olah alam semesta ini juga menari di antara kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas. Jangan batasi diri Anda, Bos. Cari dan gali kesadaran yang lebih tinggi. Hari ini kita akan menjalani bagaimana tarian sufi dan prinsip fisika kuantum memiliki keterkaitan mendalam. Bagaimana keduanya menunjukkan bahwa dunia ini lebih sekedar bisa kita lihat dengan mata. Dan bagaimana kita bisa belajar untuk menari di antara dua dunia. Bagi seorang sufi, tarian tidak sekedar ekspresi seni, tetapi bentuk doa. Lu muter-muternya apa kira? Sebentar sabar. Oh, disuruh pakai ini kata sandi atau sandi-sandi ini ya. Puzzle. Tarian berputar yang dikenal sebagai sema adalah simbol dari perjalanan spiritual menuju Tuhan. Dalam setiap putaran mereka melepas ego, dalam setiap gerakan mereka mendekatkan diri pada realitas sejati. Mengapa mereka berputar? Karena segalanya di alam semesta ini berputar. Planet-planet mengitari matahari, elektron mengorbit inti atom. Galaksi berputar dalam tarian kormik yang tak berujung. Rumi berkata, setiap atom menari dalam ekstasi. Setiap bintang berputar dalam ketakjuban. Bagi para sufi, menari adalah cara untuk menyelaraskan diri dengan gerakan semesta. Dengan berputar, mereka memasuki keadaan kesadaran yang lebih tinggi, di mana keadaan tubuh dan jiwa mulai memudar. Dan keadaan ini mereka merasakan keterhubungan dengan seluruh alam semesta, seakan-akan mereka tidak lagi dalam sesuatu tempat tertentu, melainkan tersebar dalam banyak kemungkinan seperti partikel kuantum yang belum diamati di dunia fisika. Ada konsep yang sangat membingungkan. Sesuatu bisa berada dalam dua keadaan sekaligus. Dalam prinsip dualitas gelombang partikel, sebuah partikel bisa bertindak sebagai materi, tetapi juga sebagai gelombang energi. Salah satu percobaan yang membuktikan ini adalah double slit eksperimen. Ketika ilmuwan menembak elektron melalui dua celah, mereka menemukan
sesuatu yang aneh. Jika tidak ada yang mengamati, elektron menyebar seperti gelombang, menepati banyak kemungkinan tempat sekaligus. Tapi begitu dia diamati, kemungkinan tempat begitu dia diamati, elektron memiliki suatu jalur tetap, seolah-olah ia sadar sedang diperhatikan, seakan-akan elektron ini sedang menari antara dua keadaan. Kadang ia menjadi energi, kadang ia menjadi materi. Sama seperti seorang sufi menari di antara dunia nyata dan dunia spiritual. Gitu, Bos. Jadi ternyata para sufi-sufi terdahulu pun kholwatnya atau meditasinya itu dengan cara tari darwis tadi ya, Bos. Kita belum pernah melakukan tari darwis. Jadi menganggapnya sepertinya aneh. Tapi kan itu hanya simbol dan cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sama seperti bermeditasi. Bermeditasi pun akhirnya kan kita bisa menemukan ketenangan. Bisa tahu di balik bunyi ada kesunyian. Terus bisa memfanakan diri. Bisa lebih mengenal Tuhan. Akhirnya timbul kesadaran yang lebih tinggi. Itu adalah salah satu jalan dan atau cara kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Kalau kita tidak mempunyai cara spiritual tertentu ya repot, Bos. Contoh ya, ya maaf saya sendiri punya teman, punya saudara yang satu frekuensi lah saya bilangnya seperti itu. Karena mengajinya tentang rasa, ngajinya tentang batin, ngajinya tentang spiritual, beliau mempunyai tarian ciri khas tersendiri dengan namanya tarian semesta. Bagi orang-orang yang belum mempunyai kesadaran, ketika dia melihat realitas yang namanya sehat atau menari itu ya senam, aerobik, mungkin nge-gym dan macam-macam, mungkin lari-lari atau dan lain-lain lah. Tapi beliau melakukan tarian dengan gamelan mungkin ya, dengan tarian alam, dia mengikuti gerakan sesuai hatinya, gerakan sesuai keinginannya, menganggap kalau dari orang-orang yang belum pernah melihatnya pasti menganggap orang ini aneh karena belum bisa menerima kalau beliau itu sedang menikmati kesadaran diri terdalam dengan cara lewat tarian tersebut. Salah satunya itu, makanya kesadaran itu bisa melewati dengan cara macam-macam. Salah satunya berkhulwat, menari dan lain-lain. Tapi ini perlu harus ada guru pembimbing juga ya, Bos ya. Kalau tidak ada guru pembimbing ya berat, Bos. Tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam karena kurang sedikit, setidaknya ini ada buku saya tanpa di endorse, tanpa dipromosikan siapapun. Ini adalah salah satu takdim dan salah satu wujud rasa syukur saya pada guru saya ya. Salah satunya ada buku ini, Jalan Rahasia Menuju Makrifat, jilid pertama dan kedua. Ini adalah salah satu buku yang bisa dibaca oleh banyak orang dan kaum awam untuk bisa mendekat pada Tuhan. Saya tidak di endorse, saya tidak digaji berapapun, tapi saya memang takdim saya pada guru saya. Kalau saya ingin menularkan pada Anda untuk bisa lebih mendekat pada Tuhan melalui mana saja, melalui jalur manapun agar lebih bisa mencapai kesadaran yang terdalam, bisa tahu kebenaran yang terdalam, kebenaran yang sejati itu seperti apa, tanpa terpengaruh dengan hal-hal di luar diri kita. Kira-kira seperti itu, Bos. Oke, saya lanjutkan kurang sedikit ya, Bos. Rumi berkata, engkau bukan hanya tubuh, tetapi juga cahaya, suara, dan tarian semesta. Mungkinkah ini berarti bahwa realitas yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya ada? Jika kita melihat lebih dalam ke dalam,
sains dan spiritualitas, kita menemukan pola yang sama. Dalam fisika ada konsep yang disebut superposisi kuantum. Ini berarti bahwa sesuatu bisa berada di dalam banyak keadaan sebelum diamati. Bagi para sufi, konsep ini berupa dengan ajaran konsep ini serupa dengan ajaran bahwa dunia ini hanyalah pantulan dari realitas yang lebih tinggi. Seperti yang Rumi katakan, dunia ini adalah bayangan dari dunia lain, seperti cahaya yang menari di atas air dalam tarian sama. Para darwis berputar dalam kesadaran transendental, menyadari bahwa dunia ini tidak tetap, tetapi bisa berubah tetapi bisa berubah sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Ini sama seperti bagaimana dalam fisika kuantum, realitas tidaklah tetap, ia berubah berdasarkan pengamatan kita. Jika kita melihat dunia dengan kesadaran rendah, kita hanya melihat materi, batasan, dan keterbatasan. Tetapi jika kita meningkatkan kesadaran kita, kita akan melihat dunia sebagai energi kemungkinan. Kadang-kadang ya repot ya, saya kalau bahasnya ini ya repot, karena nanti sangat pautnya dengan tasawuf. Karena ini juga nanti saya upload di media sosial lain ya, tidak terlalu bisa menjabarkan secara lebar. Karena menurut pemandangan untuk menurut sudut pandang saya ya, bukan pemikiran kita yang bisa merubah takdir atau merubah teori kuantum itu ya, merubah nasib, tapi tetap kesadaran. Kalau kesadarannya berkurang, ya otomatis hanya sekedar materi saja yang kita pandang dan yang kita lihat, yang mana materi itu adalah terbatas dan banyak keterbatasan. Tapi kalau kita bisa menggali kesadaran tertinggi yang lebih dalam, maka dunia ini pun juga berbeda lagi sudut pandangnya. Kira-kira seperti itulah. Karena nggak bisa terlalu berlama-lama menjelaskan ini, bos. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya bacakan yang tadi. Kita akan melihat dunia sebagai energi kemungkinan. Kalau tanpa kesadaran, kita melihat dunia hanya sebatas materi yang terbatas dan penuh batasan, ya seperti itu. Kemungkinan sebagai sesuatu yang terus bergerak dan menari dalam harmoni kosmik. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita memiliki kendali atas tarian ini? Dalam tarian sufi, para darwis tidak berputar secara sembarangan. Mereka mengikuti ritme, mengikuti pola, dan menyelaraskan diri dengan alam semesta. Dalam fisika kuantum menentukan bahwa kesadaran manusia dapat mempengaruhi realitas kuantum. Jika orang percaya bahwa hidupnya penuh dengan kesulitan, maka ia hanya akan melihat kesulitannya. Jika seorang percaya bahwa dunia penuh dengan kemungkinan, maka ia akan melihat peluang-peluang di mana-mana. Rumi berkata, engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Jika kau merasa kecil, dunia akan terasa sempit. Jika kau merasa luas, semesta akan membentang tanpa batas. Ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya menjadi bagian dari pikiran Allah. Kita tidak hanya menjadi sebagai dari tarian alam semesta. Kita juga ikut menentukannya. Seperti dalam dunia kuantum, di mana sesuatu bisa berada dalam banyak keadaan sebelum dipilih. Hidup kita juga penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Kita bisa memilih tetap diam atau kita bisa memilih untuk ikut menari. Baik dalam spiritualitas sufi maupun dalam fisika kuantum, ada sesuatu kebenaran yang sama. Realitas tidaklah tetap.
ia bergerak, ia berubah, ia menari. Para sufi tetap Para sufi telah lama memahami bahwa dunia ini hanyalah refleksi dari kesadaran kita. Mereka menyadari untuk melampaui batas tubuh dan ego, untuk menyatu dengan gerakan alam semesta. Para ilmuwan kuantum menentukan bahwa dalam semesta ini tidaklah kaku dan tetap, melainkan fleksibel dan penuh kemungkinan, seperti tarian tak berujung. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap diam dan hanya menjadi penonton, atau kita akan ikut menari di antara dua dunia, menyadari bahwa kita adalah bagian dari tarian semesta, seperti yang Rumi katakan, lepaskan segalanya, menarilah hingga kau menjadi angin, hingga kau menjadi cahaya, hingga hanya yang sejati yang tersisa. Oke. Dan pembahasannya, materinya sampai di situ saja. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ternyata ada kata kunci dari Rumi sendiri. Untuk mencapai kesadaran, Rumi berkata, kalau kita sudah menari dan bisa menghilangkan diri, melepaskan segalanya, jadi kita akan menjadi angin, kita akan menjadi cahaya, dan yang tersisa hanyalah yang sejati. Ini ada di level la ilaha illa ana. Untuk pembahasan video-video saya yang di Sukunun Nafas, yang referensinya Dr. Farudin Faiz. Jadi ketika kita sudah tahu level di la ilaha illa ana, intinya sudah tersisa Allah saja. Ya, di situ kita sedikit banyak bisa memahami teori kuantum ini dan perkataan Rumi. Jadi para sufi sendiri, kholwatnya, meditasinya, memfanakan dirinya itu melalui gerakan penetarian darwis itu, sampai mereka hilang, atau sampai mereka itu sudah tidak merasa kalau mereka yang menari, mereka yang melakukan. Akhirnya tinggal mereka yang sejati, mereka yang yang esa itu yang melakukan. Bukan dirinya sudah tidak ada, dirinya sudah fana, dirinya sudah bertajali dengan Allah, karena sejatinya kita adalah manifestasinya Allah, kita adalah tajalinya Allah, kita adalah pantulan dari ilahiyah atau dari ilahi. Intinya seperti itu ya bos ya. Ya, sementara seperti itu, mungkin ada yang dipertanyakan atau yang mau bertanya, atau ada yang saya lewatkan, mungkin ya saya mohon maaf. Mungkin ada tapping atau ada yang belum bisa saya bacakan. Sementara seperti itu dulu ya bos ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi, kedepannya lebih bisa menerima segala sesuatu yang akan ditakdirkan oleh Allah melalui kesadaran kita, melalui tajalli Allah, melalui tali langsung kita dengan Tuhan Sang Pencipta Alam. Karena ya terus terang, mungkin untuk kedepannya, bulan depan adalah bulan-bulan penentu, bulan-bulan yang mungkin yang lebih menantang, lebih banyak kejutan lagi. Jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, jaga diri masing-masing, kuatkan iman, kuatkan ihsan, agar lebih bisa paham, agar lebih bisa menyadari kesadaran yang terdalam, agar diri kita selalu dibimbing oleh Allah, selalu diliputi daya oleh Allah, dan kita menyadari kalau kita diliputi olehnya. Kira-kira seperti itu ya bos. Terima kasih banyak. Sementara seperti itu dulu. Sehat selalu. Rahayu, 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 sagung tumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah ya Karim.